Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat malam. Tadi Waalaikumsalam. saya sudah mengirim file ya, 2 file ke Mbak Ilmi. Satu file bernama file Ajax, nanti silakan filenya dikompres dan diletakkan di htdocs ya. Lalu satu file lagi, file database, silahkan diimpor ke dalam PHP MyAdmin, di dalam database MySQL-nya. Ya, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, silahkan file Ajax yang saya kirimkan ke Mbak Ilmi, kan sudah di-share di grup ya. Silahkan dikompres, lalu diletakkan di htdocs ya, sama seperti kalau kita menjalankan file website seperti biasanya. Nanti bisa diakses localhost/ajax, lalu pastikan database-nya sudah diimpor ke dalam database server MySQL ya, di localhost/php myadmin. Oke, saya tunggu sambil nunggu teman-temannya. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Ilmi, makasih semua. Silakan laptopnya dibuka dan dibuka ininya ya, SAM-nya, lalu Sublime-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang baru masuk. Silahkan file yang sudah di-share di grup ya. Filenya kan bernama Ajax ya. Silahkan file Ajax-nya ditaruh di htdocs ya. Lalu file SQL-nya diletakkan di database MySQL. Teman-teman yang tadi yang sudah awal-awal bergabung, silahkan dijalankan ya, localhost/ajax. Nanti kalau berhasil filenya sama database-nya kalau berhasil, nah tampilannya akan seperti ini. Bagus nggak? Bagus kan? Woi, aku bro. Oke, sekarang kita masuk itu ya pelajarannya. Disuruh ngeran guys. Jadi di sini aku kasih penjelasan aja di sini ya. Bentar, aku kasih layarnya. Oh iya, tadi kan gini sistemnya. Ya, benar-benar. Aku kasih teks aja lah biar nggak bingung kalian. Layar 1. Apa ya? Apa itu? Pengerjaan gitu aja. Kita kasih backgroundnya yang hitam. Nah, satu lagi teks. Mana teks? Tadi layar 1 kan ya? Ini layar 2 kecil. Nah, baru di sini adalah cara masuk database siswa piye? Gak ngerti tekku malah error. Kan iki dikon masuk database siswa dhisik. Oke ya, udah jelas ya. Lokasi ini loh, di mana? Oke, sekarang aku langsung buka. Jadi kerjaanku di sini ya. Aku nyoba nggak tab import singgo PHP MyAdmin. Iya, aku ya tak import. Tapi error. Ya, aku kena tapi mlebune nang tabel siswa. Apa aku latihan? Mlebune nang latihan, teman. Aku malah error. Tahu tan gawe soalnya kan latihan maling tadi. Enggak kan gak gawe tadi. Lo gawe tapi beda jeneng dulu Ndra. Jadi gak iso paling. Iya. Oh, indeksnya.
Oh iya, gak mau guys. Gak mau buka ini. Malah download. Oh, aku lupa, aku nggak pakai exam. Kita examnya harus dihidupkan dulu ya guys ya. Oke, baru kita buka data. Slash. Apa harus backslash? Kan localhost Ajax apa man? Aku di sini error. Kalau kita pakai sistem Gimana, ada yang belum? Sudah jalan semua? Mbak Ilmi sudah? Mas Billy? Mas Arif? Database Ajax saya nggak bisa dibuka, Bu. error Bu. Database-nya nggak bisa dibuka. Bentar, Bu. Error. Coba ya. Iya, error tulis. Coba dilihat, sudah berhasil ada database namanya db_siswa belum? Kita disuruh lihat. Kita disuruh Nanti lihat database yang itu, kita guys. pakai namanya database db_siswa. Admin. Nah, kita buka PHP. Di sini ada, apakah muncul? Oke nih teman-teman, Mas, caranya masih ingat apa sudah lupa? Jadi kita buat database baru dulu. Nah, namanya db_siswa. Coba teman-teman yang belum berhasil sudah benar penulisan database-nya. Database yang akan kita gunakan adalah database db_siswa. Gimana? Sudah yang db_siswa? Ini ya. Bentar, punya saya delete dulu biar sama-sama ya. Punya saya tak delete dulu. Berhasil kan guys? Mantap ya guys ya. BTW ada itu enggak ada kan? Saya drop dulu bentar database saya. Oh, saya. Aku cut dulu aja ya. Database Takut siswa. itu guys. Takut kapasitas. Baik. Oke, lanjut lagi. Jadi Ya, tadi saya aku drop. takutnya nanti kenapa ya. Oke, sekarang kita langsung to the point. Oke, Tanya teman. silahkan. Nah, buat database baru gini ya. db_siswa. Create ya. Nah, sudah terbuat semua. Sebelum Oke, teman-teman. Berarti otomatis Bu, manual napa Bu bikin database-nya? Iya, dibikin dulu. Nanti kalau misalkan kita langsung ekspor biasanya error. Coba ada yang pernah dah? Saya biasanya bikin namanya dulu baru saya ekspor. Kalau langsung ekspor gitu. tidak error. Ya Bu. Bikin manual dulu aja. Saya pernah langsung ekspor, nggak pakai bikin manual database barunya, maksudnya Oh, penamaannya, jadi nanti kita tempatnya itu dulu, ngekspor, wadahnya guys. kita buat. Itu biasanya error, nggak tahu sekarang. Nggak apa-apa, kita bikin lagi aja. db_siswa. Gimana teman-teman? Yang lain? Mas Diki, Mas Indra, Mbak Vera, Mas Sudah Arif, bisa, Bu. gimana? Sudah bisa? ya Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Yang lain? Sudah, Bu. Sudah. Oke, setelah berhasil ya db_siswa. Nah, kita cari tadi file yang saya kirim ya. Kita impor. Impor lo ya. Ekspor itu Nah, ini ya. jadikan. Kalau db_siswa impor itu dipilih, ngupload. lalu pilih menu yang impor. Nah, kita cari filenya. Kenapa kok
Bu kok nggak langsung impor aja tadi file yang dikasih Bu Sofa. Nah teman-teman, saya pernah mencoba ya langsung impor, langsung milih filenya tanpa membuat database-nya dulu, itu error karena mungkin dia butuh tempat ya, tempat tertentu, jadi nggak bisa kan. Kalau misalkan di PHP MyAdmin ini kalau langsung kita import Mineral kan dia bingung mau ditempatkan di wadah yang mana, makanya kita buat dulu aja nggak apa-apa, orang db_siswa. Nah setelah pilih menu impor, nah pilih yang saya kirim ya. Nah ini ya, db_siswa. Duh. Kita open. Di mananya? Lalu go ya. Loh, udah dikirimin. Nah, baru berhasil. Nah, isinya yang diimpor tadi ada satu tb_siswa ya. Di dalam database db_siswa ada satu tabel namanya tb_siswa. Ini sudah ada datanya. Ada kolom nama induk, nomor induk, nama, alamat, dan hobi. Sudah berhasil teman-teman impornya. Proses impornya sudah berhasil. Saya tungguin kalau belum berhasil. Sudah. Nah setelah proses impor berhasil, silakan dijalankan localhost/ajax. Oh, udah. Nah, ayo monggo. Sekarang dicoba buka localhost/ajax. Keluar tampilan seperti ini apa enggak? Harusnya kalau yang sudah berhasil, database-nya sudah benar, namanya ada tampilan seperti ini. Oke, udah ya, kita coba ya. Coba yang berhasil siapa? Sudah, Bu. Sudah, Mas Arif, sudah. Mas Billy, Mbak Ilmi, Bentar, Bung ya. Mas Arif, Saya kotak-kotak, Bu. Mbak Ilmi kotak-kotak. Tapi enggak ada. Oh, ininya ta. Nah, oke Tapi ya, kita muncul ini dulu datanya. ya. Datanya muncul apa error? Nah, persis ya. Kemudian kita oke. Bu, berhasil, Bu. Berhasil. Coba yang lain siapa? Berhasil, guys. Sudah berhasil. Yuk, monggo tak tungguin. Nanti kita belajarnya bareng-bareng. Which now? Aku lupa tadi. Aku minum obat dulu ya, guys ya. Kita waktunya minum obat. Bentar. Obat gelasku hotel loh. Cek ono sing kosong.
Yes. Bismillah. Duh, kelasku yang itu bukan yang ini. Duh. Keliru iku. Ya Bu, sudah. AFK. Ya Allah, saya Oke, siapa yang belum? Mas Irfan, Mbak Nanda, Mas Pratama, Sudah Bu. ya sudah. Oke teman-teman, saya percaya kalau semua sudah ya. Oke, ya Bu, kenapa kok kita ganti bahasan lagi, ganti topik? Pak. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang code igniter ya. Jadi bagaimana cara membaca data walaupun kemarin ada error ya. Jadi harusnya tampilannya seperti ini. Kemarin maaf sekali teman-teman, ini tadi error. Apa sih kemarin praktikum kita error ya, karena ini kan materi saya buat setahun yang lalu ya, jadi saya agak lupa sedikit apa ada yang konfigurasi apa ada yang kelewat apa gimana. Nah teman-teman, jadi enggak apa-apa kalau error. Kita move ke materi selanjutnya aja enggak apa-apa. Kemarin itu saya pengen mengenalkan kepada teman-teman semua bentuk sederhana ya dari kalau kita melakukan pembacaan database lewat code igniter. Oke, jadi harusnya kemarin kan runningnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau codingannya berhasil, lalu akan ada pembacaan data seperti ini. Nah, teman-teman, jadi di latihan yang minggu kemarin, nah kalau berhasil kan seperti ini. Nah, hari ini saya akan menambahkan sedikit implementasi integrasi ya antara code igniter, MySQL dengan materi Ajax ya. Jadi teman-teman, ada istilah baru ya, kita belajar istilah baru namanya Ajax. Bu, mohon maaf, itu ACC teman-teman Bu. Oh ya, sudah. Oke, selamat datang teman-teman yang baru masuk. Nah, teman-teman yang baru masuk, silahkan filenya di running di htdocs, database-nya dijalankan di phpMyAdmin, dan file Ajax-nya di running di htdocs ya. Oke, jadi minggu kemarin harusnya kita codingannya berjalan seperti ini ya. Jadi kita ngambil data dari tabel lalu ditampilkan di dalam CI. Oke. Teman-teman, hari ini saya akan menambahkan satu materi lagi ya, namanya materi Ajax teman-teman. Jadi
Ajax ini pasangannya dengan jQuery. Nah, ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar apa itu Ajax ya? Nah, kita baca definisinya ya. Ajax itu adalah singkatan dari asynchronous JavaScript dan XML ya. Jadi suatu metode pada suatu laman web atau halaman web untuk melakukan proses pertukaran data di background. Karena prosesor yang berada di background atau latar belakang, Ajax mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan request action pada form biasa. Nah, teman-teman, bagi yang belum paham ya, jadi teman-teman salah satu contohnya, nah, di dalam CI biasa ya kayak gini, ketika kita tambahkan data baru ya di dalam database, nah biasanya kita akan biar tampil ya, kita akan nge-refresh ya di counter R, biar datanya bisa masuk ke dalam data ini ya, coba ya, saya coba. Ini kemarin ada di nah, ini ya, coba saya tambah. Oke, ini ya, saya tambah misal. Nah, teman-teman, tabel di dalam data di dalam tabel calon siswa ada 3 ya. Sofa, Zahara, dan ada 3 siswa. Nah, coba kita lihat di website yang kemarin, nah dia masih menampilkan 2. Nah, untuk menampilkan data yang tadi barusan kita tambahkan, nah kita harus nge-refresh ya, nge-refresh dulu. Nih saya ini. Nah, baru muncul ya tadi ya data yang baru saya inputkan. Nah, kalau sistemnya seperti ini kan ribet ya teman-teman ya. Kita tambah data tapi halamannya tidak otomatis nambah, harus di-refresh berkali-kali. Nah, itu kan sangat tidak efisien. Nah, makanya kita hari ini akan belajar bagaimana integrasi dengan Ajax ya. Jadi teman-teman kalau kita pakai Ajax ya, kalau kita gabungkan atau integrasi Ajax dengan kodian kita, nah keunggulannya ada beberapa seperti ini ya. Nomor 1, proses pertukaran data tidak perlu nge-reload page atau browser. Jadi salah satu manfaat yang bisa kita ambil di dalam mata kuliah hari ini yaitu bagaimana membuat ketika data itu ditambah, diedit atau di-delete, kita tidak perlu nge-refresh halaman. Gitu ya, karena prosesnya sudah ada di belakangnya. Ada background proses ya. Jadi kita nggak perlu refresh, nggak perlu diakses lagi ya data yang ingin kita tambah atau kurang atau delete tadi. Ya, jadi request mengambil dan mengirim data dilakukan secara background. Request mengambil dan mengirim data dapat dilakukan lebih dari 1 request tanpa harus menunggu antrian proses sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Coba ya kita cek. Coba di halaman Ajax punya teman-teman di laptop kalian. Coba nambah data. Datanya acak aja enggak apa-apa. Data dummy ya, data yang enggak ini. Ya. Tambah ya. Nah, langsung ya tanpa kita merefresh, langsung muncul datanya. Lalu coba saya edit. Ya. Edit. Nah, langsung terupdate. Coba kita hapus ya. Nah, teman-teman, langsung otomatis ya karena kita menggunakan Ajax, teman-teman. Jadi proses tadi yang refresh itu sudah berlangsung secara real time ya. Jadi dia muter terus, dia nge-refresh halaman
page ini terus-terusan. Jadi tanpa kita nge-refresh manual, dia sudah nge-refresh otomatis. Gimana? Sudah dicoba? Tambah edit dan hapusnya. Coba dicoba biar Iya, tahu. Bu, sudah. Langsung, Sudah Bu. ya, ayo. Coba yang lain. Ini. Bisa ya? Oke. Selain Bisa, guys. Mantap. tadi Ajax ya, integrasi dengan Ajax. Dari tampilan yang kemarin, apakah teman-teman bisa menemukan perbedaannya? Ini ya, ini kemarin kita pelajari ya. Tampilannya sederhana ya. Kita masih menggunakan HTML dan CI. Nah, hari ini coba lihat perbedaannya. Hari ini teman-teman kita akan mencoba menggabungkan dengan CSS. Makanya tampilannya bisa berubah bagus seperti ini. Nah, CSS-nya kita ambil Bootstrap ya. Ini sudah saya gabungkan dengan Bootstrap. Yang lain gimana? Berhasil nambah data. Berhasil. Delete data sama edit data. Sudah, Bu. Ini mau buat tombol-tombol sih biar aku klik langsung mute gitu loh. Kadang agak bimbang kan kalau gini kan. Oke, kalau sudah bisa, nah coba teman-teman lihat kalau kita anak panah kita arahkan ke tabel ya, dia akan berwarna sesuai dengan yang kita arahkan. Nah, coba dia akan ngeblok ya. Nah, ini teman-teman yang membedakan kalau kita pakai Bootstrap. Dia ada efek hover ya, jadi ketika kita menyorot garis, nah dia akan berwarna ya, mengikuti panah. Nah, kalau sudah kita buka satu-satu ya codingannya. Oke. Jadi teman-teman, yang harus kita tahu tentang konfigurasi ketika kita ambil project dari internet yang enggak 100% kita buat sendiri. Nah, ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Oke, yang pertama yaitu ini ya. Yang pertama yaitu konfigurasi namanya HT access ini ya, .ht access. Coba lihat teman-teman, dibuka file Ajax-nya ya, folder Ajax. Kita cari file namanya htdocs. Ini kita buka htdocs lalu Ajax. Nah, coba kita buka ya HT access-nya. .ht access di luar nih, di dalam folder Ajax pas di luarnya sini. Kita buka. Nah, ini sebenarnya sudah saya bahas di
materi minggu lalu, tapi belum kita coba, ada di slide teman-teman. Jadi kenapa kok kita harus menambahkan file .htaccess? Nah teman-teman, materi kemarin ya. Coba kita buka materi kemarin. Ya, view atau read data dengan JI. Apa sih Bu kita harus menambahkan file htaccess di dalam website kita? Nah ini ya. Nah ini di materi sebelumnya, jadi kita akan menampilkan data ya di tabel di dalam CI. Nah, alamat URL-nya harus localhost/biodata/index.php belajar/user. Nah, htaccess ini berguna ketika kita ingin menghilangkan index.php. Ya, jadi nggak mungkin ya kalau kita buat website harus melewati index.php. Makanya kita hilangkan index.php-nya. Jadi aksesnya localhost biodata/belajar/user, index.php-nya kita hilangkan. Kenapa kok harus akses index.php? Nah, karena ini sudah settingan awalnya sih CI ya. Nah, ini caranya ada di minggu kemarin ya, di file minggu kemarin. Jadi yang sebelumnya, nah coba lihat ya. Sebelumnya kalau mengakses file codingan kita harus melewati index.php/belajar/user. Nah, dengan menuliskan dengan menambah file .htaccess tadi, nah, akses data kita jadinya biodata/belajar/user, index.php-nya hilang. Itu kegunaan dari .htaccess. Kalau kita belajar CI dari awal, nah pasti ada tahapan seperti ini, menghilangkan index.php, karena memang routingnya seperti ini ya, routingnya CI ya, dia harus melalui index.php, baru ke controller, lalu ke fungsi yang ingin diambil. Itu ya teman-teman, sampai sini paham fungsi dari file htaccess ya. Oke, setelah .htaccess, file apa yang harus kita ubah? Nah, ada 4 file ya yang harus kita atur. Yang pertama yaitu autoload, yang kedua routes.php, yang ketiga database.php, yang keempat config.php. Jadi ingat-ingat kalau di Code Igniter, sebelum kita ngoding, ada beberapa file yang harus kita konfigurasi dulu. Ya, jadi yang pertama yaitu file gini aja. Yang pertama database dulu aja ya, karena kita tadi barusan menghubungkan website ajak tadi dengan MySQL Server. Kita buka ya, file database.php. Filenya di mana Bu? Nah, filenya teman-teman, ada yang ingat filenya di mana database.php? Tinggal di ini ya, Ajax. Nah, konfigurasi teman-teman selalu berada di dalam application. Jadi kalau kita masih belajar atau coba-coba, pasti ngutek-nguteknya itu filenya di application-nya. Nah, di sini antara di config, controller, model, sama view. Nah, database.php tadi adanya di config sama database.php. Jadi application, config, database. Kita buka ya. Nah, ingat-ingat ya, database.php itu berisi file konfigurasi database. Karena kalian sudah langsung running ya, kita lihat aja ya. Oke, yang pertama yang harus di configure itu adalah hostname-nya. Ya, localhost ya. Ada yang 127.0.0.0, sama aja teman-teman.
itu adalah alamat lokal 127.0.0.0. Lalu username password dari MySQL server kita. Karena kita pakai super user, pakai root sama kosong ya. Lalu database yang akan kita pilih juga harus didefinisikan ya di sini ya. Karena tadi kita database-nya adalah db_siswa, wajib ditulis di sini. Harus sama persis ya. Kalau database-nya saya rubah ya, tinggal dirubah di sininya aja. Oke, paham ya? Nomor 1 adalah file database.php. Yang kedua adalah file autoload.php. Coba ya, kita buka. Sama teman-teman, nyarinya file autoload.php itu di dalam file config. Buka ya, autoload.php. Kodean ini berisi karena kita kan menghubungkan file CI dengan database. Makanya kita aktifkan library-nya ya, namanya library database. Sama kayak kita kalau dulu belajar Java, kalau menghubungkan dengan database kan harus ada perantarannya ya atau library-nya. Biasanya kalau Java itu kan JDBC ya, JDBC. Nah, kalau si CI ini langsung aja ditulis database. Biasanya di line libraries ya, autoload libraries. Namanya kok autoload ya, otomatis di load ya. Secara otomatis dia akan membaca dan akan melakukan pembacaan library ke database. Oke. File yang ketiga itu yaitu file roots ya, roots.php. Filenya di mana Bu? Ya tetap di dalam file folder config. Kita buka ya, roots. Oke. Ini ya, jadi kita buka file roots.php. Nah, Bu, fungsinya apa? Kita mengecek file roots.php. Nah, file roots.php ini fungsinya memanggil controller yang ingin dipanggil secara di default. Nah, di sini ditulis default controllernya adalah c_in_index. Bagi yang masih ingat ya, kalau c itu kan dari, saya bukakan ini ya. Saya bukakan filenya. Ini ya, konsep code igniter. Bu, mengapa kita harus mengedit file root juga? Nah, kita lihat ya, RUI. Nah ini ya, jadi teman-teman ketika kita melakukan running pertama kali file CI yang dibaca adalah file index.php. Ketika file index.php itu dijalankan, dia akan ketika ada request, dia akan mencari di dalam file roots ya, karena dia melakukan proses namanya proses routing. Makanya kita mencari file roots.php. Nah, yang dieksekusi ketika index.php pertama kali dijalankan dan menunggu request ya, dia akan mencari namanya file roots.php. Nah, dari file roots.php akan diarahkan ke yang namanya controller. Makanya kita tulis di sini adalah ya default controllernya. Ini ya, c_in_index. Lalu file terakhir yang kita edit yaitu file config.php. Oke, application config.php. Kita buka. Nah, ini ya. Nah, file config.php ini kita edit yang bagian line 26.
Bu, kenapa kok kita add di bagian 26? Nah, ini base URL yang harus kita tulis ya. Nah, sini kan localhost/ajax. Nah, Bu, kalau misalkan foldernya namanya saya ganti, misalkan localhost belajar ajax, ya harus diganti ya base URL-nya. Localhost/belajar ajax ya. Nanti kalau misalkan saya pengen ganti foldernya Bu, nah tinggal ganti aja belajar gitu. Menyesuaikan dengan nama filenya. Bu, apakah kalau mengganti penamaan harus diubah-ubah terus? Ya, selalu. Karena kita menggunakan base URL. Nanti teman-teman ada caranya sendiri bagaimana otomatis ya kita pindah, kita ubah nama aplikasinya, otomatis ya akan mengikuti. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Cara mengubah akar base URL-nya berubah secara otomatis mengikuti dengan penamaan di dalam folder aplikasi. Untuk sekarang kita belajar manualnya dulu aja. Oke, sampai sini teman-teman. Dari 4 file ini paham ya. Jadi ingat-ingat kalau kita sudah bermain atau belajar dengan CI, diingat-ingat ada 4 file ini yang harus dikonfigur sebelum kita mulai ngoding. Itu ya. Nah. Oke. Sekarang kita masuk ke codingan ya teman-teman ya. Ya, ada yang tahu letak controller di mana? Letak file controller kita ada di mana? Dalamnya aplikasi napa Bu? Nah ini Bu enten. Jadi teman-teman ini kan sudah dimodif ya. Jadi teman-teman yang namanya kita belajar dengan CI berarti harus ikut dengan konsep MVC ya, model, view, dan controller. Nah, model, view, dan controller itu ada di dalam folder aplikasi ya, betul kata Mbak Ilmi ya. Jadi kalau controller welcome itu adalah controller defaultnya ya ketika kita mengunduh file code Igniter. Betul tadi katanya Mas siapa tadi. Nah, jadi di dalam file controller sini ada controller welcome. Ini adalah controller default dari CI. Kalau kita mendownload CI untuk pertama kali lalu kita jalankan di htdocs, maka yang dipanggil pertama kali adalah controller welcome karena settingan di dalam root ya itu adalah controller welcome. Nah, tadi kan sudah kita ubah ya. Di roots.php controller utamanya kan c_in index. Nah, makanya kita langsung diarahkan ke controller in c spasi index. Ya. Karena index.php dia akan memanggil file roots.php. Nah, di dalam file roots.php default controllernya adalah c_index. Baru kita cari di dalam file controller, cari file controller namanya c_in index. Yang controller welcome yang bawaan dari CodeIgniter dibiarkan saja boleh, di-delete boleh, nggak akan ngaruh ya. Ngaruh pun ya dia kan nggak dipanggil di dalam roots.php. Jadi terserah mau di-delete apa enggak. Klik kanan, lalu kita edit ya. Kita akan coba lihat di dalam controller itu ada fungsi apa saja. Oke. Jadi banyak sekali ya controller di dalam fungsi-fungsi di dalam controller c_in index. Oke, yang pertama adalah function construct ya. Jadi memanggil
model M spasi index. Lalu ada function index, jadi dia memanggil view v underscore index. Nah, Bu, dua fungsi di atas ini ya, function construct dan function index itu dijalankan oleh file index. Jadi kenapa kok file index.php bisa muncul seperti ini, Bu? Bisa langsung muncul ini ya, tampilan seperti ini karena di dalam controller kita panggil view namanya v spasi index. Jadi teman-teman tolong dipahami, ada penulisan M spasi index, berarti ini adalah model, file model ya. V spasi index itu adalah view. Ada penamaan C spasi index itu adalah kontrol. Makanya kenapa disarankan di dalam mengoding di dalam C itu penamaannya ini ya, mengikuti ininya ya, file yang akan kita ini. Kalau mau bikin file view baru ya v spasi apa. Kalau bikin model ya M spasi apa. Oke, setelah fungsi default, fungsi construct sama fungsi index tadi, nah, ada fungsi yang lain ya. Yang pertama yaitu fungsi ambil data. Oke, teman-teman coba dilihat ya. Jadi di dalam fungsi ambil data, si control ini akan memanggil model spasi index lalu mengambil data yang ada di dalam model. Coba kita lihat ya. Kita lihat salah satu fungsi ambil data. $data sama dengan this, mindex, get data. Berarti kita akan memanggil model M spasi index dan mengambil keseluruhan data yang ada di dalam M spasi index. Lalu ditampung ke dalam variabel $data. Kita coba lihat ya. Model spasi indeks. Nah, letaknya di mana Bu modelnya? Nah, Bapak ada yang tahu letaknya model di mana? Nah, model itu ada di dalam folder model, ya, model ya di dalam aplikasi. Coba ya kita buka M indeksnya. Ini ya. Coba kita lihat ya, ini M spasi index lalu get data. Ini ya dicocokkan. Ini di dalam model ada fungsi get data. Isinya apa Bu fungsi get data tadi? Nah, fungsi get data ini tadi coba ya, return this db get tb siswa. Nah, function get data ini dia akan mengambil keseluruhan data yang ada di dalam tabel tb underscore siswa. Jadi seperti yang saya jelaskan di minggu kemarin, kan kalau kita di PHP, ya, kalau mengambil data kan harus mendefinisikan query SQL-nya ya. Select bintang from tb underscore siswa. Nah teman-teman, di dalam CodeIgniter kita sudah tidak perlu lagi melakukan definisi query SQL. Kita tinggal panggil aja. Nah di dalam CI, sintak untuk mengambil keseluruhan data yang ada di tabel cukup melalui sintaknya return this db get tb underscore siswa. Result ya ini ya, di line 7. Cuman satu baris aja. Kalau kita di PHP biasa, kita akan harus buat koneksi, menuliskan ininya ya, SQL query-nya, lalu menutup koneksi. Nah, teman-teman, dengan CI itu mempermudah pekerjaan kita. Tinggal kita mengcopy aja salah satu line return this db get tabelnya apa, lalu ditempatkan di dalam result. Nah, sudah nanti keambil, makanya bisa ada tampilan seperti ini ya. Nah, coba di latihan CRUD Ajax ini.
Dia akan menampilkan keseluruhan data. Nah, halaman ini muncul berkat ada yang namanya controller controller ambil data ya. Ambil data, lalu dari controller ambil data ini menghubungkan antara tampilan dengan database ya. Nah, database-nya kalau sudah berhubungan database, kita harus menuju ke yang namanya model. Makanya ditulis di sini M spasi in index. Dia ngambil M spasi index.php. Di dalam fungsi get data tadi, coba ini kan dicocokkan ya. Betul ya, benar ya. M spasi index, dia akan manggil fungsi namanya get data, kurung buka, kurung tutup. Nah ini ya, kita cocokkan di dalam model ada fungsi get data, kurung buka, kurung tutup. Ini isinya. Makanya bisa tampilan di view-nya seperti ini. Nah itu salah satu fungsi CROD ya, read aja. Nah untuk delete, untuk insert data, untuk update data, kita harus mendefinisikan masing-masing fungsinya. Ya. Coba kita balik ke controller. Di controller selain ada fungsi ambil data, ada fungsi ambil data by nomor induk, ada fungsi hapus data, ada fungsi tambah data, ada fungsi perbarui data. Itu ya penjelasannya. Tadi Bu Sofa sempat menjelaskan tentang Ajax ya. Nah teman-teman, Ajax tadi, kalau Ajax itu pasangannya adalah JSON ya. Ajax dan JSON, jQuery ini tadi ditempatkan di sini teman-teman. Coba dilihat di file controller ya, c spasi index.php. Manggilnya si ini ya, Ajax ini. Nah, di dalam line ke-18 ini ada echo spasi JSON encode $data. Dia akan manggil fungsi Ajax ya. Karena Ajax ini pasangannya sama JSON. Bu, masa cuman tinggal menambahkan echo spasi JSON spasi encode data. Apa enggak ada konfiguran lain. Nah, tentu saja teman-teman ada hal yang harus kita setting ya. Kalau kita ingin mengintegrasikan Ajax dan JSON ke dalam website kita. Coba dilihat ya. Kita balik ke Ajax, folder Ajax. Kita lihat di dalam ada di bawah application ada yang namanya asset. Coba dilihat. Di bawah application di dalam folder Ajax ada yang namanya folder asset. Kita coba buka. Nah, teman-teman di sini adalah isinya Bootstrap dan jQuery. Ini ditambah manual ya, ditambahkan secara manual. Kalau kita download CI yang asli, coba kita lihat ya. Coba kita lihat folder CI yang asli ya ini ya. Nah, dia nggak ada aset ya. Coba dilihat dibandingkan. Aset ini yang memungkinkan aplikasi kita bisa terhubung dengan Bootstrap dan Ajax ya. Coba dilihat. Di sebelah kanan ini yang CI yang asli, yang sebelah kiri adalah folder yang kita jalankan sekarang. Sudah ditambah yang namanya folder aset. Coba kita buka. Nah, ini isinya di dalamnya ada Bootstrap dan jQuery. Nah, teman-teman yang ingin mengedit Bootstrap-nya, tinggal namakan di sini ya Bootstrap-nya. Di sini ada CSS-nya, ada font-nya, ada JavaScript-nya di sini. Nah, ini yang buat tampilan kita lebih cantik ya, karena kita bisa menambahkan CSS di sini. Di dalam CI ditaruh di dalam folder yang namanya asset. Ini ya, di sini Bootstrap dan jQuery. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sampai ke dalam materi aset. Oke, jadi ingat-ingat ketika kita ingin mengintegrasikan CI kita dengan yang namanya Bootstrap dan Ajax ya, biar
Kalau ngeload data itu otomatis. Nah, tambahkan folder yang namanya folder aset, di mana folder aset tadi diisi Bootstrap dan jQuery. Nah, di sini JSON-nya, ininya ada di sini semua. Ini JavaScript-nya ada di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai ke dalam materi aset ini, yang isinya ada Bootstrap dan jQuery. Ya, ada semua ya, folder aset di dalam file Ajax-nya. Bu, berarti di dalamnya Ajax itu kita tinggal ngisi-ngisi aja ya, Bu. Misalnya kayak get data, kemudian update, delete nih, Bu. Tinggal di-include ya, tinggal ditambahkan codingannya di situ. Ya. Ini akan ada JSON encode. Iya, Bu, berarti kan kita nggak usah ngetik yang function apa gitu kan, Bu. Nah, Tinggal tambahkan aja. ya, Oke. siap. Ada satu file yang belum kita buka, teman-teman. Model sudah kita buka, controller sudah kita buka. Ada yang tahu yang belum kita buka apa? View ya. Ingat konsep MVC ya, model, view, controller. Kita buka ya. Namanya v spasi index. Nah, ini isinya lumayan banyak. Ya. Jadi yang atas ya, ini yang head. Seperti biasa, ketika kita ingin mengintegrasikan dengan Bootstrap dan jQuery, nah, silakan ditaruh di dalam head ya, linknya. Ini kan linknya ada di dalam folder ya. Nah ini ya, asset/bootstrap/css. Nih kita panggil file bootstrap di dalam aset. Nih. Oke, ini ya jelas ya. Di dalam head manggilnya, manggil si CSS, si JavaScript, si Bootstrap-nya, Ajax-nya. Nah, kita panggil di dalam head. Lalu, nah ini ya, ini kalau kita ingin membuat tabel ya, kita panggil kelas namanya panel body sama yang namanya tabel responsive. Oh, ini definisi dari nama kolomnya ya, nomor induk, nama, alamat, hobi. Oke. Ini JavaScript-nya ya. Oke teman-teman, yang tadi masih bingung Bu, base URL ini tadi, kenapa kok kita harus setting ini ya, localhost /Ajax di config, biar ketika kita mengakses fungsi ambil data, jadi kita nggak usah, kan biasanya kalau di tutorial yang kemarin kita panggil apanya, controllernya ya. Nah ini ya, kita panggil controllernya. Nah nggak usah teman-teman, itu adalah fungsi dari base URL ya. Jadi otomatis dia akan memanggil c/_index/ambil data, otomatis ya. Kalau kita belajar yang kemarin kan manual ya. Apanya apa, lalu kita panggil fungsinya apa, misalkan c/_index ya. Lalu kita panggil juga fungsinya ambil dengan base URL
langsung otomatis teman-teman. Makanya coba kita lihat ya, kan nggak ada ya, dia muter-muter di localhost Ajax saja. Lalu ya, kalau kita klik tambah data, kita cari ya codingannya. Kenapa kok pas kita klik tambah data muncul tampilan seperti ini, tambah data. Ini fungsi dari ini ya, gabungan antara Ajax, jQuery sama JavaScript. Kenapa kok bisa muncul, nggak muncul halaman baru ya, kayak ngawang gini aja, kayak notif. Coba kita cari ya. Oke, coba teman-teman dicari kenapa kok pas klik tombol tambah data ada fungsi halaman hover seperti ini, tambah data. Coba dicari codingan mana yang memunculkan tampilan tambah data seperti ini. Oke, saya tunggu. Ya Bu, ada di folder views Bu, dalamnya aplikasi. Application, maaf Bu. Mbak Ilmi, di fungsi yang mana? Fungsi yang menambahkan data, ditambah data Bu. Ya, benar ya, jadi Modal tambah Bu. kita memunculkan JavaScript tambah data ya. Nah, karena pas kita klik tombol tambah data, nah sini ya, dia akan ini ya, menambahkan data ke database. Ini ya.
coba teman-teman. Saya pengen menambahkan nomor induk, nama, alamat, hobi. Nah, coba ya. Teman-teman tambahkan di bawah hobi. Silakan tambahkan text field ya. Nomor telepon. Bisa nggak? Kita mulai modif ya. Modif dari file ini. Coba teman-teman tambahkan di bawah hobi, tambahkan data nomor telepon. Tambahkan ini aja, text field aja. Coba. Kita mencoba menambahkan data nomor telepon ke dalam halaman tambah data. Oke, monggo dicoba teman-teman. Oke, silahkan tadi ya, di bawah hobi, silahkan tambahkan data nomor telepon. Oke guys, tadi kita disuruh buat ini ya, nambahkan nomor telepon. Ini aku nggak tahu juga apakah aku bisa. Gimana? Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa ya caranya? Sudah. Jadi dicari ya. Tadi di mana? Di dalam View index. Konten. betul sekali. Jadi teman-teman begitu ya kalau misalkan kita pengen mengedit CI ya. Oke, silahkan teman-teman kalau sudah berhasil. Nah, tugas dari saya silahkan ditambah ya. Ini kan ada ini ya, saya catat di sini ya. Silahkan ditambah
I'm smart bro. Informasi siswanya ya. Ini kan ada nomor induk, nama, alamat, hobi ya. Silahkan ditambah apa? Telepon ya. Telepon. Lalu ada email. Email Bu. Ya. Nih. Tambah info siswa ya. Jadi ditambah 2 kolom ya. Jadi silakan diubah tabelnya. Setelah hobi ada kolom email sama nomor telepon. Sudah? Sudah dicatat? Yang kedua, ada yang punya usul diapain? Guys, Ya. Cak. Yang kedua, teman-teman, silakan hianya. Silakan. Ini kan ada tombol tambah data ya. Tambah data, edit data sama hapus data ya. Silakan tombol ini diganti apa? Icon. Tahu icon? Silakan ditambah di sini. Ditambah data, silakan diganti dengan ikon. Ikon kayak plus gitu ya. Edit, nah diganti ikonnya. Coba ya. Caranya gimana, Bu? Oh, ini kan emoji. Cantik. Oke, kita tunggu aja ya. Membuat logo untuk visual. Kalau nggak di sini. Nah, ini ya. Boleh pakai seperti ini. Ya. Silakan diganti tombol tambah edit delete-nya diganti icon seperti ini. Paham ya? Bu, berarti boleh gambar atau yang kayak apa itu? Yang kayak tadi yang nyari-nyari itu. Ya, PNG juga boleh. Oh, gitu. Oke. Soal nomor 2 ya. Ganti tombol dengan icon. Nah, ini banyak sekali icon yang bisa dipakai di internet ya. Banyak yang gratisan. Bahkan di Bootstrap juga ada teman-teman iconnya. Tinggal pakai aja icon di Bootstrap, nggak usah ambil dari ini. Icon di Bootstrap banyak, tinggal searching ada cara menggunakan icon di Bootstrap. Ini kayak gini. Kalau delete bentuknya sampah ya seperti ini. Kalau tambah biasanya ada plus gitu ya.
Dan teman-teman yang ketiga, Gratis ya. dikasih halaman login. Ya, login, username, password ya. Oke. Silahkan, kan sudah integrasi dengan Bootstrap ya. Silahkan ambil aja halaman dari Bootstrap ini. Contoh dari Bootstrap. Nah, jangan lupa untuk login, ini kan kita punya username sama password ya. Nah, teman-teman, username passwordnya itu ambil dari tabel ya. Jadi silahkan buat tabel baru. Buat tabel baru. Ya, isinya namanya terserah, pokoknya intinya tabel itu fungsinya berisi nama-nama username dan password yang diizinkan untuk masuk ke dalam aplikasi Ajax ini tadi ya. Sudah itu aja tugasnya. Nah, teman-teman, 3 tugas ini tadi ya. Nomor 1 tambah info siswa, tambah data telepon dan email. Lalu 2, ganti tombol dengan icon. Yang ketiga, kasih login ya. Kasih menu login di mana daftar username dan passwordnya diambil dari tabel. Teman-teman, tugas ini akan saya jadikan salah satu nilai UAS. Ya. Jadi kalau dikerjakan, nanti tugas ini akan saya jadikan komponen untuk nilai UAS. Jadi kita UASnya cuma ngerjain project aja, nggak usah UAS soal. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Saya ulang ya. Yang pertama tugasnya menambahkan identitas info siswa ya. Tambahkan 2 data, yaitu data telepon dan email. Ini ya. Ini file yang saya kasih. Silakan ditambah di sini kolomnya, kolom nomor telepon dan kolom email. Nah, yang pasti kalian harus merubah isi tabelnya ya, tambahkan kolom lagi 2 kolom. Di tabel juga harus diubah. Yang kedua, ganti tombol dengan icon. Tombol apa yang diubah? Ada 3 tombol ya, tombol tambah data, edit, sama hapus. Kalau masih dalam bentuk tombol ada tulisannya ini kan kurang enak, silahkan diganti icon ya. Kalau tambah data ya iconnya plus atau terserah. Kalau hapus ini biasanya iconnya itu sampah ya. Kalau edit ada tulisan ada iconnya, icon pensil gitu. Lalu yang terakhir tambahkan form login. Jadi sebelum masuk ke dalam halaman pendaftaran siswa baru ini, teman-teman diharuskan untuk lewat login dulu. Setelah login berhasil masuk ya, sesuai dengan yang ada di tabel username dan passwordnya, baru bisa masuk ke dalam halaman ini. Oh, sama satu lagi, ada login kan harus ada logout ya. Login dan logout. Ya, di sini tambahkan tombol logout. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Bu mau tanya, untuk yang membuat tabel baru itu berarti di dalamnya db_siswa ya Bu? Ya. Nah, ya. Di sini tambahkan tabel login, isinya username dan password. Terserah, suka-suka. Intinya ngambil data dari
Tabel ya, Oke. username passwordnya. Misalkan password namanya Sofa, ini Zahra, terserah. Intinya tambahkan tabel baru di dalam database db_siswa yang berisi username dan password. Dah, ada yang mau ditanyakan? Guys, Ini yang lain sudah mulai UAS ya, mata kuliah lain ya? nggih Bu. Nggak apa-apa dikerjakan slow aja, nggak apa-apa. Saya tidak menampilkan ini ya, batas waktu. Intinya segera dikerjakan. Enak kan. Yang penting nah ini gak terlalu beban, nanti yang penting ngerjakan lah. Iya Bu, terima kasih Bu. 1 jam bro. Ini teman-teman sudah daftar ini tak? Selain Mas Ilmi, Mas Billy, sudah daftar Bangkit tak? Nggak ada, tertarik tak teman-teman? Gak wis, Arif kok timbangane nyokot aku wis engko ojo sak. Mana ya? Teman-teman kalau mau mencoba pengalaman baru silahkan. Saya pernah share ya ke Mbak Ilmi atau ke ketua kelas masing-masing. Bentar tak carikan. Ini ya, teman-teman yang belum bekerja, ada kesempatan ya daftar. Sudah saya share berkali-kali ke Mbak Ilmi, yang lain ini ya, studi independen. Jadi teman-teman bagus ini programnya. Jadi kita nggak usah kuliah 1 semester di Unim, kita ikut program ini ada uang sakunya teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari luar Unim ya, sudah dapat sertifikat. Yang pasti nanti bisa nambah pengalaman ya teman-teman. Jadi misalkan CV-nya pernah ikut Bangkit, Kampus Merdeka, sangat bagus sekali di CV teman-teman. Ini sebenarnya banyak sekali tahapannya ya. Daftar aja teman-teman, nggak apa-apa. Jadi ada 3 learning path ya. Ada machine learning, ada mobile development, ada cloud computing. Ini nanti kalau sudah keterima, nanti disetarakan dengan 20 SKS teman-teman. Jadi nggak ikut mata kuliah di Uni nggak apa-apa, kita setarakan dengan 20 SKS. Jadi 1 semester 6 kan rata-rata 22-23 ya. Nggak ikut nggak ambil mata kuliah di Uni nggak apa-apa, ikut ambil di Uni juga nggak apa-apa. Nanti pengalamannya sangat bagus sekali teman-teman. Kalau misalkan keterima, terus bisa dimasukkan ke CV ya, sangat bagus sekali. Ini terakhir tanggal 31 Desember 2021, masih lama, seminggu lagi. Silakan yang belum daftar mau daftar, kali aja rezeki ya. Bagus sekali ini programnya, nanti kita bisa ketemu teman-teman dari luar kampus. Kita diajarin cara bikin aplikasi gimana, cara membuat startup gimana. Nah nanti yang terpilih nanti bisa langsung masuk ke dalam bursa kerja Tokopedia, bursa kerja Google, Traveloka sama Detek.id.
khusus untuk mata kuliah saya yang daftar bangkit ini ya, saya kasih tambahkan nilai. Nanti kalau sudah daftar silakan lapor saya. Saya kasih tambahkan nilai di dalam nilai kalian. Karena satu kesempatan yang sangat bagus ya. Kalau nunggu tahun depan sayang. Mumpung kalian semester 5 karena program ini untuk semester 5 ke atas. Jadi untuk adik-adik kalian dan untuk kakak kelas kalian itu tidak bisa daftar. Yang berkesempatan hanya yang semester 5. Yang tertarik ke mesin learning atau membuat aplikasi atau ke yang aplikasi berbasis cloud ya, boleh nih teman-teman dicoba. Yang kelas sore yang lagi freelance boleh dicoba teman-teman. Nanti kalau keterima kita diskusikan lagi, enggak harus saklek, enggak kuliah. Kalau mau masih ikut kuliah di UNIM juga enggak apa-apa. Nanti kita ini ya, apa sih dinamis ya? Bu? Freelance. Kalau masih kerjanya enggak kerja full, freelance boleh dicoba, Mas. Mas kelas sore ya, Mas Torik, Mas Cahya. Yang lainnya, yang kelas sore boleh dicoba ini, bangkit ini. Nanti saya kasih ininya di linknya kalau mau. Ini bagus sekali teman-teman. Nanti juga bisa belajar bahasa Inggris, belajar yang namanya tim manajemen. Bagus sekali saya lihat. Kalau saya masih jadi mahasiswa gitu, saya pengen. Kalau ada kesempatan S2 gitu, saya pengen ikut. Bagus sekali ini kita bisa tahu sistem di Gojek gimana, sistem di Tokopedia seperti apa. Kalau keterima ya. Ya kalau nggak keterima kan belum rezeki. Kalau keterima itu bagus sekali. Nanti bisa ditaruh di CV ya. Saya pernah keterima program Kampus Merdeka yang studi independen bersertifikat. Bagus sekali nanti ditaruh di ini. Ditaruh di CV ini. Apalagi ini gratis ya, dapat uang lagi. Siapa yang nggak mau? Kalau saya jadi mahasiswa lagi, saya ikut semua programnya Kampus Merdeka. Karena kan kita tahu ya, program Kampus Merdeka itu kan zamannya Pak Nadiem ya, bisa aja tahun depan nggak ada. Mumpung ada programnya, silakan daftar teman-teman. Kalau informatika kan kampus mengajar nggak bisa ikut. Nah, ini mumpung masih bisa, silahkan yang berminat daftar. Nanti kalau sudah daftar silahkan lapor saya kasih tambahan nilai. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sambil absen. Bu, saya mau tanya, itu pembelajarannya online atau di mana? Ini online, teman-teman. Nanti untuk project kayaknya di offline kan. Belum pasti ini online atau offline. Nanti kalau misalkan offline nanti diizinkan dari kampus. Saya mau ditanyakan lagi, Mas Abdul Hamid. Sudah, Bu. Sudah. Teman-teman kita mengejar satu mata kuliah lagi ya, satu materi. Ini materi untuk saya sisipkan kita belajar tentang API ya. Ini ya, API. Kira selesai belum aja. Ya, Matikan kita minggu depan membahas tentang dulu saya kuliah ya. Ini satu mata kuliah tersendiri teman-teman. Mata kuliah pemrograman cloud ya. API ini arahnya ke pemrograman cloud. Nanti minggu depan kita bahas ini ya, API. Jadi teman-teman dulu kalau yang mengikuti ya dulu aplikasi zaman saya kuliah itu hanya aplikasi berbasis website sama aplikasi berbasis desktop ya, kayak Java, kayak VB, belum ada yang namanya API ya, application
Programming Interface. Nah, API ini merubah paradigma baru ya. Jadi sebelumnya programmer itu ada programmer desktop, programmer website. Gara-gara API ini, jadi ada yang namanya front-end programmer, back-end programmer. Ini gara-gara istilah satu nih ya, API Application Programmer Interface. Jadi teman-teman tahu ini ya, Traveloka ya? Traveloka tahu? Saya bukakan Traveloka ya. Coba ya. Bu mau nanya Bu, Ya, sistemnya Kickstart tadi itu rondahan dah Bu? apa gimana? Pakai ronda? Bangkit tadi dah. Sistem bangkit tadi dah. Iya Bu, Iya Mas. Kenapa? pakai ronda dah Bu. Oh itu Ronda. bahan seperti lomba ya Bu ya? Apanya? Itu Bukan lomba ini. Kayak semacam ini, kayak semacam training gitu. Training selama 1 semester. Kalau keterima. Training, kita di training selama 1 semester belajarnya ya ini. Mendalami, misalkan machine learning. 1 semester belajar machine learning, 1 semester belajar mobile development, 1 semester belajar cloud computing. Jadi nanti ada lagi kurikulumnya dari manajemen tim, nggak harus belajar ini ya coding mulu ya, ada belajar caranya tim manajemen, belajar bahasa Inggris, belajar banyak sekali yang bisa diambil. Daftar aja Mas, nggak apa-apa. Kalau keterima kita pikir lagi, intinya daftar dulu aja. Kan kita nggak tahu kalau nggak nyoba ya. Kalau si Bangkit ini yang sudah daftar itu kayak ada ininya ya, step-stepnya ya. Nih ya. Yang pertama register your interest. Jadi inputkan interestmu di mana? Apa di machine learning, atau di cloud computing, atau di mobile development. Lalu ada assessment-nya, ada tes assessment ya. Kalau sudah lolos tes assessment, nanti lengkapi syarat administrasinya. Nah, nanti ada surat izin ya, izin dari universitas. Nah, nanti kita bikinkan teman-teman. Tenang aja, nanti saya bikinkan. Kalau mau letternya ya, submit approval and letter. Nanti dibikinkan sama jurusan. Kalian tinggal upload aja. Lalu registrasi, nah baru pengumuman. Gitu. Ya, kapan lagi kita bisa belajar dari ahlinya lah ya ini 1 semester. Bayari lagi. Seluruh akomodasi dibayari teman-teman. Kalau offline ya. Kalau online ya pasti di akomodasi dari segi fasilitas internet pastinya. Lalu masuk ke kelas-kelas premium, di decoding itu difasilitasi. Bu, mau tanya Bu. Ya, Ini kan itu Bu, teman-teman mungkin masih bingung. Belum mendaftar itu mungkin masih bingung. Ini maksudnya kan ada 3 pilihan toh Bu Niku. ya. Ada mobile development, sama cloud computing, sama satunya machine learning. Nah, mungkin Bu Sofa bisa menjelaskan sekilas Bu tentang 3 itu tadi loh Bu. Mungkin teman-teman bingungnya di situ. Ingin memilih di mana nih Bu. Oke, teman-teman sudah belajar machine learning tadi di semester 5? Belum Bu. Oh, belum tak? Masa belum sih? Oh, di semester 6 mungkin ya? Ya, di semester 6 Bu. Ini pertama ini masih kecerdasan buatan Bu, belum machine learning. Ya, semester 6 mungkin Bu nanti. Ya. Teman-teman, jadi AI, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu adalah awal dari machine learning. Jadi isinya machine learning ya AI sebenarnya, cuman algoritmanya lebih banyak di machine learning. Jadi kalau di
di dalam sejarahnya, pertama itu ada AI ya, Artificial Intelligence. Lalu berkembang jadi mesin learning. Nah, berkembang lagi teman-teman di era sekarang ada istilah yang namanya deep learning ya. Nah, itu. Jadi kalau bicara mesin learning ya isinya ya AI ya, kecerdasan buatan. Nanti kita belajar di sini. AI yang ajar siapa teman-teman? Bu Mimin, Bu. Oh, Bu Mimin. Nah, iya. Ya nanti di machine learning teman-teman kita akan belajar cara prediksi, cara melakukan pengelompokan ya, clustering, lalu melakukan klasifikasi. Cuman ini nanti pakai fasilitasnya Google, namanya ini ya, TensorFlow ya. Jadi TensorFlow ini satu library atau program untuk melakukan machine learning ya. Jadi kita bisa melakukan prediksi, klasifikasi menggunakan TensorFlow. Jadi basicnya yaitu Python. Sama aja teman-teman. Jadi nanti di machine learning ini akan dipandu untuk menjadi data science ya nanti data scientist nanti kedepannya akan menjadi data scientist. Nah nanti teman-teman akan dapat yang namanya sertifikasi TensorFlow Developer. Nah teman-teman nanti kalau pengen kerjanya di bidang data science, pengolahan data, nah ini nanti sangat berguna sekali sertifikasinya. Ini kalau ini mahal ini TensorFlow Developer Certification. Nah ini nanti berguna sekali ketika teman-teman punya ini ya pandangan atau pengen bekerja di bidang pengolahan data. Di data science itu kan nanti banyak sekali ya. Sekarang kan yang lagi ini ya, salah satu pekerjaan yang lagi dicari yang gajinya yang tinggi-tinggi itu ada yang namanya data scientist. Itu data scientist teman-teman. Kalau di Tokopedia itu gajinya 20 juta ya. Jadi misalkan teman-teman kalau kita searching di Tokopedia ya, misalkan searching lipstick ya. Nah nanti histori kita itu ya, iklan-iklan yang muncul itu jadi lipstick semua, nyadar nggak? Kalau kita searching di Shopee alat pancing ya, nah nanti iklan-iklan yang nempel-nempel itu pasti alat pancing. Nah itu nanti salah satu ini ya implementasi dari machine learning. Jadi kita bisa memprediksi kesukaan dari seseorang. Ini saya hari ini lagi pengen cari lipstick. Nah, nanti keluar nanti iklan-iklan yang ngikut-ngikut itu pasti lipstick semua ya nggak teman-teman? Kalau nyari di Nah ya itu salah satu implementasi dari machine learning. Nah Tokopedia yang mengimplementasikan itu, jadi memproyeksikan nanti pelanggan itu di mana. Nah data scientist itu enggak harus implementasi di ini ya di e-commerce ya. Semacam klub sepak bola itu pasti butuh yang namanya data scientist ya. Untuk memprediksi ya, misalkan kemenangan nanti di musim depan ini kemungkinannya berapa, itu mereka nggak ini ya, nggak asal ini, ada ininya, ada softwarenya sendiri. Nah softwarenya yang nyusun ya si data scientist, data prediksi. Itu kalau yang machine learning ya. Jadi machine learning ini penggunaannya luas sekali, bisa AI, bisa deep learning dan sebagainya. TensorFlow ini adalah salah satu program untuk melakukan operasi mesin learning. Jadi TensorFlow ini basicnya adalah bahasa Python ya, bahasa Python. Ini teman-teman belum belajar Python ya, nanti kapan-kapan kita belajar Python bersama-sama. Yang kedua, ya selain deep learning ya, satu lagi itu mobile development. Pasti teman-teman ini akan belajar cara membuat aplikasi di dalam Android ya, entah itu game, entah itu aplikasi seperti aplikasi berbasis rumah sakit, aplikasi-aplikasi apa, kayak semacam apa, manajemen, aplikasi sekolah, aplikasi pembelajaran, itu ada di mobile development. Sudah belajar tak pemrograman mobile teman-teman? Pak Roni ini biasanya ngajar. Belum Bu. 3D belum ya?
Sudah Bu 3D. Oh iya, nanti bisa dipakai. Iya. Bikin augmented reality, bikin virtual reality itu kan pakai Android. Nanti akan diajari. Jadi sekarang dulu teman-teman saya belajar Android ya, bahasa pemrograman Android itu pakai Java. Nah, sekarang ada pemrograman baru lagi namanya Kotlin ini ya, basic Kotlin. Jadi untuk membuat program Android itu ada 2 cara. Satu, membuatnya pakai Java, yang kedua membuatnya pakai yang namanya bahasa Kotlin. Bahasa Kotlin ini bahasa baru teman-teman. Jadi teman-teman di bidang informatika itu ilmu itu sangat cepat sekali ya. Jadi teman-teman saya belajar web, saya sekolah, sekarang itu sudah nggak dipakai karena ya sudah berubah semua. Makanya kita harus selalu nih ya, ngikut perkembangan. Dulu machine learning cuman bisa dijalankan di MATLAB. Nah sekarang sudah ada Python. Malah sekarang teman-teman ya, saya kasih tahu. Sekarang teman-teman belajar AI ya, kecerdasan buatan itu enggak perlu install Python, enggak perlu. Saya kenalkan nanti kalau kita ada kesempatan. Namanya Google Colab teman-teman. Google Colab ya. Nah ini teman-teman, ini gratis. Ini bisa menjalankan prediksi, klasifikasi itu di browser aja. Kita harus nggak zaman namanya install di laptop lagi. Nah, ini di Google Colab ya. Nah, nanti ini bisa jalan di sini teman-teman. Prediksinya di sini bisa melakukan prediksi. Semua codingan yang bersifat machine learning, bersifat kecerdasan buatan bisa langsung diakses. Cukup bermodalkan browser dan internet ya. Jadi wes nggak usah saiki install Python di laptop teman-teman. Data kita sudah tersimpan otomatis, data kita hilang, laptop kita hilang, codingan kita sudah tersimpan di Google Drive. Ya, runningnya juga nggak perlu lama ya. Ya biasa laptop kita kan laptop RAM 8, RAM 4 ya. Ngerunning rasanya bisa ditinggal makan. Kalau pakai Google Colab teman-teman, wis langsung biarkan server Google yang bekerja. Ini nanti saya ajari kalau ada kelas data science ya. Nah ini. Sekarang wis nggak usum install MATLAB teman-teman ya. Belajar data science itu cukup bermodalkan internet dan browser aja. Sudah bisa jalan. Kita sudah bisa melakukan prediksi harga dolar besok itu kita sudah bisa buat program prediksi seperti itu. Prediksi saham besok kita sudah bisa prediksi. Nggak perlu install program lagi. Yang terakhir ya, tadi setelah Google ya. Setelah besok ini akan belajar apa tadi? Game bisa, modul pembelajaran bisa. Intinya yang berhubungan dengan Android ya. Yang terakhir yaitu apa ini? Cloud computing. Jadi teman-teman ya sama seperti mata kuliah ini ya. Jadi kita akan belajar. Nanti akan belajar dasar web, dasar CSS. Nah, nanti di sini juga akan belajar API lagi, lalu Google Cloud Computing Foundation. Nanti kita ngodingnya langsung ke server Google, nggak perlu ngoding di laptop lagi ya, langsung. Ini nanti akan belajar tentang GitHub juga di sini. Ya, jadi di Cloud Computing ini kita akan belajar jadi back-end engineer ya, back-end engineer, memanfaatkan yang namanya API yang tadi saya jelaskan, pakai fasilitasnya Google Cloud. Jadi ya teman-teman, kalau misalkan kita orang umum mau pakai fasilitas Google Cloud sebagai server yang kan harus bayar ya, kita mau pakai. Kita bisa gratis memanfaatkan seluruh fasilitas di Google Cloud. Gitu. Ada 3 ini tadi. Coba yang pengen coba-coba boleh silahkan. Mencoba keberuntungan ya. Karena ini kesempatannya ya enggak tahu nanti ada apa program selanjutnya ini kan bangkitnya yang gelombang 2 ya kita. Ya semoga aja nanti ada gelombang 3 lagi, gelombang 4 dan seterusnya. Oh tadi sampai Traveloka ya, saya tadi sudah buka Traveloka loh saya.
Nah ini tadi nyambungnya API ya teman-teman ya. Application Programming Interface. Nah, ini kok nggak bisa. Masih kedengaran suara saya? Ya. Masih, Jadi teman-teman Bu. kalau kita di Terima kasih, Traveloka Bu. ya. Teman-teman, tadi saya tambahkan, kita akan belajar minggu depan tentang API. Jadi kalau kita ke Traveloka, kita kan sudah bisa pesen tiket apa? Tiket kereta, tiket pesawat, tiket apalagi? Tiket hotel ya. Nah, teman-teman kepikiran nggak? Traveloka ini kok bisa dapat data-data penerbangan, data-data kereta, data-data kapal laut, data-data hotel dari mana? Nah, itu pakai fasilitas yang namanya API, Application Programming Interface. Jadi kita bisa tarik data-data kereta api, data-data apa? Penerbangan, data-data hotel, data-data tempat wisata. Nah, itu berarti mereka masing-masing institusi ya, misalkan kereta api itu sudah buka API mereka sendiri-sendiri. Jadi Traveloka tinggal ngambil data API dari masing-masing ya, baik itu dari kereta, baik itu dari pesawat, hotel, dan sebagainya. Ada yang punya contoh lain? Oh, pernah akses ini nggak? Shopee Pay atau GDID itu kan bayarnya bisa pakai GoPay, bayarnya bisa pakai OVO. Nah itu pakai API juga teman-teman. Nanti minggu depan kita belajar tentang API. Itu dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah datang sambil ngantuk-ngantuk ini masih teman-teman ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak dengan baik mata kuliah hari ini. Kita sambung minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nggak usah buru-buru, kita santai aja di ini. Asal saya semua paham, saya nyantai aja ngajarnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat mengerjakan UAS di mata kuliah yang lain ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sofa. Matur nuwun, Bu. Waalaikumsalam. Oke ya guys ya, itu aja. Terima kasih buat semuanya. Bye. Waalaikumsalam.